kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sejarah, definisi, dan praktek manakib. Di sini saya Septiani Mufidatul Laili sebagai moderator dan ada Lailatul Mubasyarah sebagai narasumber yang pertama, Siti Aminah sebagai narasumber yang kedua, dan Siswati Ningsih sebagai narasumber yang ketiga. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Mubasyarah. Saya akan sedikit menceritakan tentang latar belakang manakib. Di sini manakib sendiri ialah merupakan suatu wujud kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat dan pada akhirnya bisa menjadi sebuah rutinitas atau bisa disebut dengan ritual pada momen-momen tertentu yang merupakan proses seperti akulturasi antara budaya lokal dan dengan agama Islam. Nah, agama juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama juga memiliki tuntunan, bimbingan, dan pedoman bagi manusia dari masalah yang paling kecil hingga yang terbesar. Sehingga manakib bisa menjadikan obat, bisa menjadikan pelantara antara manusia dengan Allah, yakni ada berhubungan hablum minallah dengan hablum minannas. Nah, majelis dzikir juga merupakan tempat yang paling bersih, mulia, dan bermanfaat dan tinggi derajatnya. Majelis dzikir juga majelis para malaikat, karena bagi mereka tidak ada yang tempat di dunia selain yang tempat disebut dengan nama Allah di dalamnya. Nah, sebenarnya di dalam diri manusia terdapat kecenderungan untuk menemukan kebenaran. Kecenderungan tersebut merupakan karunia Allah pada manusia. Manusia didorong untuk beriman kepada Allah. Dengan iman tersebut, manusia melaksanakan perilaku yang religius, yakni dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, sejalan dengan karunia tersebut, manusia lahirlah pada diri manusia untuk melakukan praktik-praktik dengan keagamaan yang diajarkan oleh agama Islam. Di antaranya praktik tersebut ialah bisa menjalankan manakib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aminah akan mencoba membacakan materi manakib, yaitu 2 pembahasan. A. Sejarah dzikir manakib. Sejarah munculnya dzikir manakib terkait dengan tersebarnya ada ajaran tasawuf di Indonesia. Oleh karena itu, timbullah bermacam-macam amalan, termasuk amalan dan dzikir dalam Islam, seperti tarekat yang kemudian berkembang menjadi sebuah amalan-amalan baru seperti manakib yang telah menyebar di berbagai penjuru. Para ulama Jawa mendapat sebutan atau gelar Wali Songo karena dianggap sebagai penyebar agama Islam terpenting sebab mereka menyiarkan dakwah dengan sangat giat dan mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam. Para ulama ini memiliki keistimewaan karomah yang mumpuni. Keistimewaan tersebut terletak pada kekaromahan ilmu yang tinggi dan juga kekuatan yang lebih, serta selalu menggabungkan kehidupan kerohanian di dalam ajaran Islam yang lebih, serta selalu disampaikannya. Sama halnya dengan adanya manakib yang telah menjadi sebuah budaya
masyarakat Indonesia yang terus mengalami perkembangan terhadap para pengikut khususnya di Jawa. Sejarah perkembangan manaqib di Indonesia sudah ada sejak para ulama Islam yang dipimpin oleh para sufi yang mengajarkan Islam. Dimulai dari ajaran yang berupa amalan-amalan tarekat hingga yang berbentuk amalan-amalan zikir lainnya, karena merupakan budaya sejak awal Islam datang ke Indonesia yang masih dianggap mempercayai hal mistik, seperti meyakini kekaromahan sang wali, kekaromahan sang wali dan keistimewaan para tokoh yang mereka anggap sebagai waliullah, sehingga dijadikan sebagai panutan dengan cara melakukan kegiatan zikir manaqib secara rutin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siswati Ningsih dari kelas 7B yang saat ini saya sedang menempuh pendidikan PAUD di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, yang saat ini sedang menempuh mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang diampu oleh dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Saya akan mereview mata kuliah yang sudah dibahas kemarin, yaitu tentang sejarah, definisi, praktik manaqib. Sejarah manaqib merupakan suatu perjalanan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berupa tasawuf yang berisi tentang bermacam amalan, termasuk amalan zikir dalam Islam, seperti tarekat yang kemudian berkembang menjadi sebuah amalan baru. Manaqib telah menyebar di berbagai penjuru, salah satunya yaitu yang dilakukan oleh pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri Jember, yaitu Kiai Muzaki Syah, yang sudah beribu-ribu jamaah yang ikut dalam kegiatan zikir manaqib. Di samping itu juga merupakan suatu cara untuk menyebut, mensucikan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Manaqib merupakan salah satu cerita atau menceritakan tentang data biografi dari sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang berisi tentang banyak hal, seperti cerita silsilah keluarga, karomahnya, keturunan, guru-gurunya, ketekunannya. Sedangkan praktik manaqib sendiri ialah berzikir bersama, bersolawat bersama, mencari ketenangan hati, sholat bersama, dan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para aulia, khususnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang telah terlebih dahulu mengamalkan yaitu manaqib, dan kemudian saat ini sudah diamalkan oleh beribu-ribu jamaah yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri Jember dan juga sebagai pemilik Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Diharapkan pada perkuliahan ini kita bisa mengerti, mengetahui apa itu sejarah manaqib dan juga bagaimana cara mengamalkannya. Dan mudah-mudahan mata kuliah ini juga bisa memberikan pada kita semua wawasan tentang bagaimana kita bisa mengamalkan, merutinkan manaqib menjadi kebiasaan dalam hidup kita sehari-hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, itulah presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.